Oke, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam. Lanjut, Bang. Oke, di sini kita dari kelompok 9 kelas teknologi bahan akan memaparkan materi mengenai material kayu, yang dimana di kelompok 9 itu ada beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Satria Agung Semana, dengan NIM 213. Kemudian ada teman saya, Yel Parlian Tambunan, NIM 222, Mahir Dava Alkisti 218, Alfajar Pujakusuma 236, dan M. Reza Ramadhana 227. Boleh dilanjutkan rekan-rekan dari kelompok 9. Silakan Mahir. Material kayu pada konstruksi. Sifat material kayu itu meliputi kayu mempunyai kuat tarik dan kuat tekan relatif tinggi. Berat yang lebih rendah, mempunyai daya tinggi terhadap pengaruh kimia dan listrik. Dapat dengan mudah untuk dikerjakan, relatif murah, dapat mudah diganti dan bisa didapat dalam waktu singkat. Jenis-jenis kayu itu meliputi kayu jati, kayu merbau, kayu meranti merah, kayu kamper, kayu kelapa, kayu gaharu, kayu ulin, dan kayu bangkirai. Boleh dilanjut rekan yang lain. Izin masuk. Berikut kelebihan kayu itu sendiri. Yang pertama, mudah dalam pengerjaan karena bisa dibuat atau dibentuk sesuai keinginan. Lalu proses dan durasi pengerjaan lebih cepat karena banyak tukang lokal yang menguasainya. Lalu ada mudah didapat karena merupakan sumber daya alam yang masih banyak dan tersedia gitu. Terus lebih ekonomis karena harganya relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya. Lalu kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang ringan, bahkan kayu solid akan awet dan tahan lama. Lalu daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia yang lain itu cukup baik. Lalu kayu merupakan isolator termal alami yang sangat efektif dalam mengisolasi dingin dan panas. Lalu kelebihan kayu itu ada jenis kayu tertentu mempunyai tekstur dan serat kayu yang indah. Lalu yang terakhir lebih aman dan fleksibel jika terjadi gempa bumi sehingga rumah yang terbuat dari kayu akan tetap pada kondisi aslinya, tidak mudah retak dan tidak mudah bergeser. Oke, boleh dilanjutkan. Kekurangan dari material kayu. Yang pertama itu, karena material kayu ini berasal dari alam, maka sifatnya kurang seragam atau homogen. Selanjutnya terdapat cacat bawaan dan cacat alam seperti mata kayu dan pecah-pecah. Yang ketiga, kayu mudah terbakar, terutama dalam kondisi kering. Yang keempat itu mudah terpengaruh oleh iklim, seperti kalau iklimnya lagi iklim hujan, maka kayu itu menjadi melembab. Sedangkan iklimnya sedang panas, maka kayu itu akan kering. Selanjutnya, kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada kayu. Sama seperti yang sebelumnya, mudah terpengaruh oleh iklim tadi. Maka semakin tinggi kelembapannya, maka kayu itu akan mudah rusak. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu mudah serang rayap dan jamur. Boleh dilanjutkan, Alfajar. Oke, pengaplikasian dalam dunia konstruksi itu ada material kayu ini pada bidang konstruksi biasanya dipergunakan untuk menjadi kusen ya, dari pintu dan jendela. Serta material kayu juga paling sering digunakan untuk menjadi kaki-kaki dari atap menjadi rangka atap.
Kemudian struktur kayu dibentuk pembentuk bangunan yang dapat diterapkan pada elemen pembentuk rangka bangunan dan meliputi perencanaan kolom, balok, dinding, lantai, dan penutup atap. Selanjutnya yaitu tahap material kayu sehingga bangunan dan struktur menjadi kuat dan layak jika diterapkan dengan sesuai referensi yang ada. Ditambah lagi untuk segi maintenance akan sedikit berkurang. Lanjut. Oke, mungkin cukup untuk presentasi dari kelompok 9. Mungkin bagi para audiens ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Izin bertanya, Bang. Ya, dipersilakan, saya kira. Dipersilakan, saya kira. Di kelebihan kayu kan tadi katanya kayu nggak mudah retak ya, Bang. Sedangkan di kekurangan ada kondisi kayu itu pecah-pecah. Itu maksudnya di kelebihan tidak mudah retak itu kayak gimana ya, Bang? Mungkin boleh langsung dijawab ya, Syakila. Biasanya kan untuk keretakan itu sendiri sering terjadi di material beton biasanya kan. Kalau biasanya di kayu itu untuk keretakan-keretakan itu berbeda dengan pecah-pecah. Biasanya kan pecah disebabkan oleh rayap dan faktor-faktor yang lain. Sedangkan kalau di dinding atau di beton itu kan keretakannya mutlak karena si kuatannya si betonnya gitu. Jadi untuk kayu sendiri untuk keretakan itu ya itu tadi dia bisa saja retak cuman lebih lebih kuat aja deh dan tidak mudah retaknya gitu. Kecuali emang ada faktor-faktor seperti dimakan rayap dan sebagainya gitu. Apakah terjawab? Oke, Bang. Oke. Terjawab, Bang. Terima kasih Syakila. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bang. Iya, Wahyu, silakan Wahyu. Buat ini, Bang, untuk maintenance dari kayu sendiri itu biasanya per berapa lama sih, Bang? Spare waktunya? Kayak buat rangka atap, apa pintu, kusen, jendela gitu per berapa tahun biasanya? Kalau buat kayu sendiri. Oke, yuk izin menjawab ya yuk. Biasanya kan kita nggak ada yang tahu kualitas kayu dan ketahanan kayunya itu berapa lama gitu. Dan kalau dari kita sendiri untuk maintenance sebuah material kayu itu nggak bisa ditentukan ya. Mungkin ketika akan mengalami kerusakan kita udah mengindikasi si material kayu ini udah mau mengalami kerusakan. Misal udah kusam atau segala macam, ya kita nanti akan segera memaintenance-nya gitu. Atau misal kita gunakan waktu beberapa bulan sekali untuk mengeceknya untuk eh, ya pokoknya mengecek kualitas dari si kayu tersebut. Gue nambahin ya. Saya nambahin ya. Jadi kalau kayu ini kan sebenarnya bisa tahan lama. Jadi bisa kita lihat dari jenis kayunya juga sama gimana cara kita perawatan kayunya. Nah, kalau misalkan memang pengen dia tahan lama, biasanya itu sebelum kita pasang di sebuah bangunan atau kerangka atap, itu kita rendam dulu tuh di lumpur gitu selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Itu memang untuk membuat kayu ini supaya lebih kuat nanti ketika dia sudah dipasang, karena ketika dia sudah direndam dengan lumpur itu rayap udah nggak akan mau lagi makan gitu, nggak mau makan lagi kayu. Cuman kalau misalkan dia kayu
kayu yang ringan dan kayu yang mudah retak atau kayu yang lemah itu pun biasanya harganya murah dan memang tidak digunakan untuk struktur bangunan utama seperti kuda-kuda pada atap. Jadinya biasanya kayu-kayu yang seperti itu digunakan untuk packaging saja, yang dimana penggunaan tersebut hanya digunakan beberapa hari saja. Ketika beton sudah keras itu baru kayunya dibuang gitu. Cuman kalau misalkan untuk struktur bangunan utama seperti kuda-kuda pada atap itu menggunakan kayu-kayu yang memang kayunya sudah ditreatment supaya lebih kuat dan tahan lama. Itu biasanya tahannya sampai puluhan tahun kok. Terima kasih. Oke, terjawab Oke, Wahyu. makasih Bang. Oke, Terjawab Bang. oke, terima kasih Wahyu. Mungkin bagaimana rekan-rekan? Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mungkin mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kami dari kelompok 9 terima kasih banyak kepada rekan-rekan audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami kelompok 9, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.